Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ardi fama agna anhum ma kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Para pirsawan sekalian, selamat berjumpa lagi dalam channel Seko Megalodon. Kali ini sampailah kita pada episode yang ke-19, jilid yang ketiga. Para pirsawan sekalian, pada episode yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ada seorang astrofisikawan dari planet Nibiru telah mengendarai atau memasuki fasilitas mesin waktu, lalu keluar dari mesin waktu pada tahun 2026 Masehi di Jawa Timur untuk menemui temannya, seorang ahli hukum yang bekerja sebagai hakim agung di kerajaan planet Nibiru. Lalu mereka berdua ngobrol pada malam hari di musim bediding di Jawa Timur sambil ngopi karo ngodot karo nyamil singkong goreng, telo goreng, dan piskor atau pisang goreng. Lalu sang astrofisikawan berkata kepada temannya, sang ahli hukum, "Wahai kawan, sesungguhnya aku diutus oleh Ibu Nammu, Presiden planet Nibiru, untuk menjemput sampean agar kembali ke planet Nibiru." Lalu berkatalah sang hakim, "Wahai kawan, sesungguhnya aku sudah tahu maksud kedatangan sampeyan, dan aku tidak mau pulang atau kembali ke planet Nibiru." Lalu berkatalah sang astrofisikawan, "Wahai kawan, sesungguhnya berat sangkaku bahwa dikau akan menjawab demikian. Tetapi sekarang izinkanlah aku menyampaikan kabar bahwa semenjak kepergian dikau dan tidak pulang atau kembali sesuai jadwal, maka telah terjadi perubahan mendasar di tata pemerintahan dan tata kebijakan di kerajaan planet Nibiru yang menyangkut bidang sosial, ekonomi, dan politik." Lalu sang astrofisikawan menjelaskan tentang perubahan-perubahan tersebut, dan sang hakim mendengarkan penjelasan-penjelasan tersebut dengan serius dan kekagetan, dan lalu memahami sehingga mau diajak pulang atau kembali ke kerajaan planet Nibiru.
Lalu berkatalah sang astrofisikawan kepada temannya, yaitu sang astronom di tempat semula, yaitu di planet bumi pada zaman Pleistosen. Wahai kawan, demikianlah mengapa aku harus kembali ke planet Nibiru ketika final Piala Dunia World Cup pada tahun 2026 Masehi belum diadakan. Lalu berkatalah sang astronom, wahai kawan, sesungguhnya aku sudah dengar tentang masalah perubahan-perubahan itu, tetapi tidak begitu detail. Demikianlah semakin maju suatu peradaban, maka profesi akan semakin spesialis. Orang semakin fokus dan sibuk dengan spesialis profesinya, dan kurang begitu detail memahami masalah di luar profesinya. Maka wahai kawan, ceritakanlah kepadaku tentang detail-detail perubahan tersebut yang menyebabkan sang hakim mau diajak pulang atau kembali ke planet Nibiru, kata sang astronom. Selanjutnya, baiklah, kata sang astrofisikawan, pertama-tama harus diketahui mengapa sang hakim berbuat demikian, yaitu pergi menggunakan fasilitas mesin waktu ke suatu waktu dan tempat dan berencana tidak ingin pulang atau kembali ke planet Nibiru. Hal ini bermula ketika sang hakim lagi dilanda oleh perasaan gamang dan gundah gulana setelah ia menangani kasus korupsi yang besar, yang teramat besar, lebih besar daripada kasus korupsi MBG atau makan bergizi gratis, atau masalah koperasi merah putih, ataupun masalah korupsi pertambangan di Indonesia, yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pihak keluarga, orang-orang dekatnya, orang-orang birokrasi, dan para ilmuwan yang lagi menangani suatu riset proyek ambisius yang besar. Proyek ambisius apakah itu? Proyek itu adalah suatu proyek riset untuk menciptakan wahana maupun mesin waktu, ataupun menciptakan jalur wormhole atau lubang cacing dengan tujuan untuk bisa keluar dari galaksi Bima Sakti menuju galaksi Andromeda. Usulan proyek ambisius ini diajukan oleh Dewan Pakar Ilmuwan atas usulan seorang ilmuwan obsesif setelah menerima laporan-laporan dari para penjelajah waktu yang dikirim ke berbagai tempat dan waktu. Selama ini, para ilmuwan dan insinyur baru bisa menciptakan kendaraan antar bintang, membuat jalur wormhole atau lubang cacing, maupun menciptakan mesin waktu. Tetapi semua itu dan selama ini wahana-wahana tersebut hanya berputar-putar di rasi-rasi bintang terdekat di galaksi Bima Sakti, belum bisa membuat wahana-wahana untuk menjelajahi bintang-bintang terjauh di galaksi Bima Sakti, apalagi sampai keluar dari galaksi Bima Sakti. Meskipun demikian, ada ilmuwan obsesif yang ingin mengadakan lompatan teknologi dengan menciptakan wahana yang bisa keluar dari galaksi Bima Sakti menuju galaksi Andromeda ataupun galaksi-galaksi yang lain. Adapun munculnya ide-ide obsesif tersebut setelah para ilmuwan menerima laporan-laporan para penjelajah waktu dan tempat yang telah dikirimkan ke berbagai waktu dan tempat. Ada beberapa laporan yang membuat para ilmuwan terinspirasi, yaitu antara lain tentang adanya kisah Nabi Uzair alaihissalam yang telah mengalami tidur selama 100 tahun.
Ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Uzair alaihissalam telah mendapati makanan dan minumannya masih utuh seperti semula, tetapi ia mendapati kendaraannya, yaitu keledai, telah menjadi tulang belulang. Padahal ia merasa tidur selama sehari atau setengah hari saja, dan ia mendapati matahari masih bersinar. Para pirsawan sekalian, fenomena laporan ini telah menarik perhatian dan menjadi bahan riset para ilmuwan di planet Nibiru. Bagaimana kondisi tubuh manusia dan mamin atau makanan dan minumannya tidak rusak selama 100 tahun untuk kepentingan perjalanan angkasa yang berhubungan dengan kondisi fisik dan mamin atau makanan dan minumannya para astronot. Para pirsawan sekalian, adapun fenomena laporan kedua yang juga menginspirasi dan dijadikan bahan riset oleh para ilmuwan di kerajaan planet Nibiru adalah kisah tentang Ashabul Kahfi dan anjingnya yang tidur selama 300 tahun atau 309 tahun, yang tidak mengubah kondisi fisik maupun pakaiannya, dan mereka merasa tidur hanya selama 1 hari atau setengah hari saja. Para pirsawan sekalian, adapun fenomena laporan yang ketiga yang menginspirasi dan dijadikan bahan riset para ilmuwan di kerajaan planet Nibiru adalah kisah Asif bin Barkhia yang berhasil mendatangkan singgasana yang besar dari jarak 2400 km dalam tempo yang sangat cepat atau singkat. Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam sedang membuka mata ketika singgasana yang besar itu mau atau mulai didatangkan, dan singgasana yang besar itu telah tiba di hadapan Baginda sebelum Baginda berkedip. Logikanya, singgasana yang besar itu telah bergerak dalam waktu kurang dari 1 detik atau hanya sepersekian detik. Tetapi walaupun singgasana yang besar ini telah berjalan atau bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, singgasana yang besar ini telah tiba di hadapan Baginda dengan senyap, tanpa suara, tanpa desiran pergerakan angin. Para pirsawan sekalian, fenomena ini telah menarik perhatian para ilmuwan di kerajaan planet Nibiru karena kecepatan pergerakannya yang sangat luar biasa. Seandainya pergerakan singgasana yang besar ini memakan waktu kurang dari 1/10 detik untuk jarak Yaman Yerusalem, yaitu sejauh 2400 km, maka kecepatan yang dibutuhkan untuk memindahkan singgasana yang besar itu adalah sama dengan kecepatan cahaya, yakni 300.000 km per detik. Dan ini adalah fenomena yang terus dianalisa oleh para ilmuwan di kerajaan planet Nibiru. Mengapa demikian? Karena menurut teori relativitas Einstein, di setiap benda yang bergerak dengan kecepatan cahaya, maka volume benda tersebut akan menjadi 0, dan setiap benturan yang dengan benda sekecil apapun akan berefek seperti terkena ledakan bom. Padahal singgasana yang besar ini telah bergerak melewati atmosfer dekat muka bumi yang notabene banyak terdapat debu-debu ataupun benda-benda kecil maupun pasir yang berterbangan di tiup angin. Para pirsawan sekalian, para ilmuwan di kerajaan planet Nibiru
telah menganalisa bahwa untuk bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, singgasana yang besar itu harus dirubah menjadi wujud gelombang dalam perjalanannya. Dan setelah tiba di tempat tujuan, maka harus dirubah lagi menjadi bentuk materi, yakni singgasana yang besar. Namun demikian, para ilmuwan masih terus menganalisa mengapa singgasana yang besar itu bisa berhenti secara mendadak dan senyap tanpa menimbulkan suara maupun desiran angin. Para pirsawan sekalian, adapun fenomena yang keempat yang telah menginspirasi para ilmuwan di kerajaan planet Nibiru adalah fenomena yang telah dilaporkan oleh anggota Anunnaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang melaporkan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni adalah manusia langit, bukan manusia bumi. Para pirsawan sekalian, bahasan tentang laporan fenomena yang keempat ini akan disampaikan pada episode berikutnya. Karena episode kali ini sudah cukup panjang atau banyak. Mohon maaf, sampai jumpa pada episode berikutnya, yaitu episode yang ke-20 jilid yang ketiga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.